Amin. Terima kasih banyak Pak Hakim. Iya, sama-sama. Anda mengganggu semua orang, apa hanya orang-orang tertentu yang Anda ganggu? Jalanan curam di Sigar Bencah Tembalang ini jadi legenda di daerah Semarang, Jawa Tengah. Bukan karena keindahan pemandangan, tapi karena jalanan ini sering makan korban. Memang, jalan berlubang dan minim penerangan bisa membuat celaka pengguna jalan. Tapi, cerita mistis terlanjur berkembang. Kabarnya, ada gangguan makhluk ular besar di daerah ini. Kami mencoba menelisik kebenaran kabar tersebut. Malam ini saya sedang berada di Tanjakan Sigar Bencah, Semarang. Di tanjakan ini sangat sering terjadi kecelakaan dan dikenal juga banyaknya gangguan-gangguan gaib yang sering terjadi. Mungkin lebih lanjutnya saya akan langsung bertanya kepada Bapak Nana. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, Bapak bisa tolong jelaskan ini tuh sebenarnya hal-hal gaib atau gangguan seperti apa sih Pak yang sering terjadi di sini Pak? Banyak sekali Mbak. Pada waktu itu ada serombongan dari desa Kontra itu pulang dari lamaran, terus satu mobil penuh masuk ke jurang situ. Ya. Cuma satu yang selamat, anak kecil, dan dia menyaksikan ada gangguan di situ, makhluk tinggi besar hitam yang katanya pegang mobil itu terus dipontang-pantingkan ke sana kemari, jadilah kecelakaan di sana. Iya. Dan masih banyak lagi yang ada yang ular besar itu yang sering sekali mengganggu. Kalau ada orang yang lewat sini sendirian, itu biasanya ularnya di tengah jalan melintas dan bikinlah motor itu terguling. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya, Pak Hakim, kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Nana ya. Itu menurut Pak Hakim sendiri bagaimana? Ya emang cukup menarik ya, sebuah fenomena di jalan yang cukup lapang ya. Cuman memang kontur apa namanya jalanannya itu terlalu curam ya. Kalau nanjak itu memang terlalu tajam, turunan juga terlalu tajam. Cuman ada sisi lain yang menarik perhatian saya gitu kan. Memang ada beberapa sosok penampakan, apalagi sempat ada interaksi juga dari mereka. Ya seolah-olah mereka itu memang ini kawasan perkampungan mereka. Ada sebuah kerajaan gitu, ada sebuah perkampungan gitu. Dan apa namanya jalanan ini sering terjadi gangguan karena memang menurut mereka, ini kita juga nanti coba bertanya dengan mediator, jalan ini mengganggu. Sekarang waktunya mediumisasi. Alih-alih kerasukan, justru penonton lain kena imbas energi. Tapi dompetnya tolong diambil Mas. Assalamualaikum. Saya berbicara dengan siapa? Yang ini wujudnya seperti apa Yang? Apa Anda yang suka mengganggu? Iya. Kenapa yang suka menampakkan diri? Butuh makan. Butuh makan. Emang yang makannya apa? Oh, makannya orang. Emang di alam Anda nggak ada makanan lain selain manusia apa? Gimana cara makannya itu? Anda bukan muslim kali ya? Masa muslim seperti itu sih? Iya. Tapi tadi bisa jawab salam ya? Kami. Apa udah umum itu? Anda selain suka menampakkan diri sebagai ular, apa lagi yang suka Anda lakukan di sini, Mbak? Aku racunnya. Anak Anda tinggal sama siapa aja? ketak lima. Ketek limo. Oh ya anak buah. Tapi Anda suka juga menampakkan bentuk lain, bukan seperti ular misalnya? Seperti apa aja? Gak bisa. Ora itu. Dikutuk. Dikutuk. Dikutuk sama siapa? Wali bidan. Wali siapa? Wali siapa? Wali jago. Kenapa Anda bisa dikutuk sama Wali Jaga? Aku rusak senengane. Terus? Aku rusak uang. Tak wirangna. Gitu. Terus? Aku senengane. Sama siapa itu? Ada kaji sudah. Seperti apa? Dimarahinnya seperti apa? Iya. Orang itu gak
Aku ora ganggu wong karena itu pangan. Selain dari ular ada berbentuk besar itu benar ada di sini. Hitam besar. Kuwi bojoku. Bentuknya apa itu emangnya? Wih. Istri Anda juga suka mengganggu masyarakat yang suka lewat? Ora. Enggak. Bagianku. Saya tertarik tadi Anda ngomong apa kutukan dari Kanjeng Sunan itu. Emang dulu itu Anda ini sesosok apa sih? Aku bikin biasa. Terus karena sering mengganggu masyarakat gitu, lantas Anda di ini kan ya, bukan dikutuk mungkin itu, mungkin di. Disumpahi bodoh wae. Terus Anda sampai ke tempat ini bagaimana itu? Iya. Aku yang mamaku di sini. Oh, jadi Sunan Kasemas liwat. oh Kanjeng lagi pernah ke lewat. sini juga. Ini karena ini kan Islam juga karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Tahun berapa waktu itu? Saya piteng atus. Terus betul di sini ada apa berdiri sebuah kerajaan gaib? Kuwi kerjaanku tuh ya. Kenapa sih makhluk sebangsa Anda, sebangsa jin itu perlu dengan adanya sebuah kerajaan gitu? Ayo gue berangkat. Cincin kabeh tuh. Terus Anda punya menteri-menteri juga? Iya. Itu tugasnya apa aja itu para menteri? Itu aku daerah yang lagi jarang. Terus saya tertarik dengan tumbal, kata-kata tumbal yang Anda sebut tadi. Memang Anda sendiri punya kuasa terhadap kehidupan seorang, nyawa seseorang, sehingga dengan mudah Anda bisa ambil sebagai tumbal. Cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Tiba-tiba, saya merasa tubuh saya melayang. Ada apa ini? Tetap di dua dunia. Ada yang gerakin badan saya. Ada yang mengajak Pak Hakim berkomunikasi. Saya pun mencoba turut serta. Fokusin ke depan ya. Nanti Jojo coba cerita apa yang ada dilihat. Tiba-tiba, saya merasa melayang. Ada apa ini? Kenapa? Ada yang gerakin badan saya. Ada yang gerakin badan saya. Jadi begini, di depan kita nih posisi ini kan energi cukup kuat. Karena tadi saya coba buka jalur. Niatnya sebenarnya buat penglihatan gitu. Ya rupanya kayaknya ini Mbak Ina ini nggak bisa untuk melihat, untuk bisa merasakan karena begitu niat untuk melihat, mewujudkan apa yang di depan, energi aura badan itu udah bereaksi nggak normal. Sebenarnya bergerak sendirinya itu bukan karena ada gangguan gaib gitu. Tetapi karena energi badan ketika bergesekan dengan sesuatu gaib lah gitu, gelombang gaib gitu untuk melihat nggak kuat. Jadi terjadilah kayak pergesekan yang mempengaruhi jalur energi dari Mbak Indah itu sendiri. Jadi depan kita ini banyak makhluk dan banyak bangunan seperti apa namanya suku adat terasing gitu. Dan ada bangunan yang megah yang saya duga itu sebuah tempat apa namanya raja atau penguasa di wilayah ini. Tak disangka, Umi seperti kena imbas energi. Anda siapa namanya? Daman, Sudah berapa Berapa lama? lama Anda ada di sini? pegangan Anda sebagai apa di sini? apa saja. Tapi Anda suka mengganggu nggak? Kok enggak ya sambil ketawa? Yang benar. Tak pernah. Sebangsa Anda biasa seperti itu. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Saya cuma nenek aja kok. Tapi suka mengganggu ya? Ya, nggak cuma jalan-jalan. Sering kok kejadian di sini penampakan nenek-nenek katanya. Iya. Iseng lagi. Saya itu orang Orang sudah mati. Ngaku orang udah mati bisa hidup lagi. malah bisa. Geger dunia. Mobilnya tergel. Ada salah satu penumpang mobil itu. Iya.
terus meninggal. Tidak kasihan ah. Kasihan, iya, kami kasihan lah sama korban yang terjadi di sini. Itu semua musibah. Tapi kok Anda tiba-tiba masuk ke alam jin itu loh? Ada semasa jin. Sekarang makhluk di tubuh ini jadi galak. Sudah apanya sudah? Belum lah, ini baru mulai kok udah sudah. Ini Anda sebenarnya siapa sih? Coba Anda cerita ya, memberikan informasi aja. Mengetahui tentang kejadian-kejadian dan lokasi di sini. Ini kejadian kecelakaan yang sering terjadi di sini itu memang akibat ulah bangsa Anda. Dengan cara seperti apa? Ke apa? Seperti apa maksudnya menyusup? Bawa ke jalan ya. Anda juga suka mempengaruhi, kan banyak cerita mobil tiba-tiba mogok, rem tiba-tiba blong. Itu emang Anda sendiri punya kekuatan seperti itu? Bisa. Nah kalau bisa mungkin di lain lokasi akan sering terjadi juga seperti itu. Tapi kenapa kok hanya di sini? Apa karena faktor alam? Tanjakannya terlalu tinggi, terlalu tinggi. Ini istanaku. Terus isinya apa istana itu? Apa sama seperti alam manusia? Dan keluarganya. Anda sendiri punya pengawal? Kami punya rakyat. Banyak ya? Berarti boleh dikata tatanan hidupnya sama seperti manusia. Iya. Ada yang coba berkomunikasi sama kami dan bilang kecelakaan di sini kebanyakan laki-laki korbannya. Benar? Kenapa laki-laki yang menjadi korbannya? Membutuhkan untuk apa? Pengawal. Untuk istanaku. Bagaimana bisa? Ngaku-ngaku aja Anda ini. Anda ingin bukti? Bukti kami cukup Al-Quran yang menjelaskan sebuah kebenaran tentang alam Anda. Walahum barzahun ila yaumi yub'atsun. Bagi orang yang meninggal itu ada dinding yang tebal sebagai pembatas. Anda mengganggu semua orang, apa hanya orang-orang tertentu yang Anda ganggu? Nggak dipilih-pilih. Merasakan apa? Terus yang Anda harapkan apa dari kejadian-kejadian seperti itu sih? Setiap kecelakaan terjadi, yang Anda harapkan itu apa? Atas nama kami. Maksudnya apa itu? Penghormatan atas nama Anda? Maksudnya apa? Saya tidak Maksudnya apa? mengerti. Izinkan kami manusia untuk melintas di daerah ini. Jangan ganggu kami. Kami mohon. Kami mohon. Jadi Anda pengen setiap orang lewat berbicara seperti itu? Iya. Terus Anda gak akan ganggu nggak orang yang seperti itu? Kok orang membaca Bismillah? Tidak masalah. Tidak mas. Anda bisa mengganggu juga. Bagi mereka hanya sekedar membacanya. Maksudnya gimana? gimana? Sekedar membacanya. Karena kami pun bisa membaca itu. Baca. Bismillah. Bisa. Kan kami membaca pakai hati. Tahu apa kamu? Ya tahu lah. Kalau nggak tahu buat apa saya mengamalkan itu? Karena kami yakin segala sesuatu yang diawali dengan lafaz Allah Bismillah, tidak ada satupun sebangsa yang dapat mengganggu kami. Dan kami rasa kecelakaan yang sering terjadi di sini juga nggak sepenuhnya ulah bangsa Anda kok.
bisa akibat kelalaian sang pengendara, karena ngantuk. Kalau yang pasti sih memang jalanan ini banyak berlubang, bergelombang. Itu rumah kami sudah dari dulu. Itu alasan klasik yang seperti itu. Kami membangun bumi ini kok yang Allah kasih. Ingat, manusia Allah ciptakan sebagai khalifah, sebagai pemelihara. Manusia punya hak penuh. Karena di sini banyak kehidupan. Ya, yang penting hati-hati baca Di doa. sini banyak rumah-rumah bangsa kami. Iya, itu kan di alam Anda, bukan di alam Alam manusia. kita berbeda. Banyak bangsa kami yang bertani. Iya, tapi kan di alam Anda, bukan di alam manusia. Seperti itu kan cara-cara Anda itu mempengaruhi manusia, menyesatkan manusia. Kami dari golongan binatang. Binatang, binatangnya apa aja selain ular? Sejenis harimau, macan, ada. Kenapa ada penggolongan-penggolongan seperti itu? Emang mereka punya tugas masing-masing? Ular itu tugasnya apa dia? Terus pengganggu juga, Muasa. pengganggu juga. Karena banyak sekali wujud ular yang suka mengganggu, yang melintas jalanan ini. Terus tugasnya monyet itu apa? Yang lain macan apa tugasnya? Tugasnya apa lagi? Sebagai kekuatan Kekuatan. Kekuatan apa? panglima pertempuran. Terus selain wujud binatang ada wujud lain nggak? Banyak mereka sama seperti kalian, mempunyai kehidupan. Mereka bekerja, mereka mempunyai istri dan suami, mereka mempunyai anak, dan mereka mempunyai rumah, dan mereka mempunyai jabatan. Kamu kerjanya apa biasanya kalau di dunia Anda itu? Ada yang bertani, Bertani. Jadi Anda juga makan makanan dari hasil tani Anda. Terus Anda juga kami memakan apa yang kalian makan. maksudnya gimana? Anda lupa kepada yang memberi makan, maka kami akan mengikuti dan menikmati makanan yang kalian makan. Anda punya hewan ternak juga emang? Hewan ternak itu digunakan untuk apa sih? Hewan tunggangan. Kendaraan gitu maksudnya. Terus di atas itu sering memang orang dijadikan sebagai tempat tirakat, tempat atau apa mencari sesuatu, mencari nomor misalnya. Anda memberikan itu? Kasih. Anda memberikan dengan cuma-cuma? Tidak. Minta apa Anda sebagai balasan? Sekarang Anda keluar ya. Tak lama, makhluk di tubuh Umi pergi, meninggalkan Umi yang lemas tak bertenaga. Hakim, setelah melakukan mediumisasi, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan malam hari ini? Iya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Bahwasanya begitulah hakikatnya makhluk-makhluk gaib. Mereka sangat mendambakan banyak manusia menghormati, segan takut terhadap mereka. Lantas mereka suka memanfaatkan situasi gitu. Kalau saya lihat memang dari bentuk jalannya ini cukup tinggi ya, tanjakannya itu cukup tinggi gitu, cukup curam ya. Nah, fenomena seperti ini sekarang dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk seperti itu dengan memberikan karena faktor alam sering terjadi kecelakaan, mereka mengaku-ngaku sebagai pembuat ini segala macam gitu. Kecelakaan segala macam itu Allah yang menentukan. Mereka hanya menggoda, hanya istilahnya mensiasati gitu loh, agar lokasi yang didiami oleh mereka semua itu masyarakat setempat bisa mengadakan penghormatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwasanya begitulah fenomena gaib, bahwa makhluk gaib juga hampir sama seperti kita. Mereka punya tingkatan tatanan sosial, ada raja, ada pengawal dan lain sebagainya. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim hanya mengimani aja, meyakini adanya makhluk gaib. Nah, terlepas dia mempunyai tatanan seperti apa, karena memang dalam Islam sendiri banyak Allah melalui nabinya menjelaskan tentang karakter-karakter mereka. Tetapi ya itu semua kita sandarkan kepada ajaran Islam, itu bukan pengakuan dari mereka. Mudah-mudahan itu yang bisa kita ambil hikmahnya.